Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di hari kedua Munas Dekopin tahun 2024 di Hotel Mekior Jakarta. Kita akan mendengarkan paparan dari Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Isdor Airlangga Hartarto. Kita beri aplaus untuk beliau. Alhamdulillah, beliau berada di hadapan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita pun sekarang ini dalam keadaan sehat Naiknya walafiat. itu adalah bukan 12%, tapi dari 11 menjadi 12. Jadi artinya naiknya 1%. Nah, kenaikan 1% itu untuk bahan pokok tanpa PPN. Khusus untuk minyak goreng, minyak kita itu tidak naik, tetap 11% dan 1%-nya ditanggung pemerintah. Demikian pula juga banyak usaha makanan minuman, yaitu tepung terigu, roti itu tetap 11%, tidak naik. Kemudian juga untuk gula industri, termasuk tadi Pak Prof. Jimli minta teh pakai gula itu PPN-nya nggak naik 1%, Pak. Jadi harga tetap, Pak, tidak naik. Kemudian pemerintah juga akan terus melanjutkan memberi masyarakat di desil 1, masyarakat desil 1 dan 2 itu beras di bulan Januari Februari 10 kg per bulan, dan juga diberikan untuk menopang daya beli adalah biaya listrik bayarnya hanya 50% diskon bulan Januari dan Februari. Nah, itu menyasar kepada 81,4 juta pelanggan. Ini hampir 97% dari pelanggan PLN. Jadi diharapkan kalau kita bayar listrik separuh, maka dana yang biasa dibayar pakai bayar listrik juga bisa untuk menunjang kehidupan keluarga. Nah, PPN properti itu juga ditanggung pemerintah untuk pembelian sampai dengan 2 miliar. Jadi rumah sampai 2 miliar PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi kemudian sampai dengan 5 miliar, 2 miliarnya dipotong dulu. Jadi tidak bayar sampai 2 miliar, sisanya 3 miliar baru bayar PPN. Nah, kemudian PPN untuk kendaraan bermotor roda 2 tetap diberikan ditanggung pemerintah, terutama motor listrik. Itu setara dengan 7 juta rupiah. Jadi untuk beli motor listrik, diskon 7 juta tetap diberlakukan. Kemudian untuk kendaraan listrik electric vehicle ada pembebasan bea masuk. Kemudian untuk berkendaraan hybrid, sekarang kan banyak hybrid karena fasilitas daripada infrastrukturnya belum lengkap. Nah, itu pun diberikan diskon 3%. Untuk sektor padat karya, ini untuk teman-teman koperasi yang bergerak di bidang padat karya. Padat karya itu antara lain tekstil, produk tekstil, garment, kemudian alas kaki, kemudian juga makanan minuman, furniture, dengan jumlah karyawan tertentu sampai dengan gaji 10 juta ditanggung, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi yang sekarang PPh tidak bayar kan 4,8 per bulan, tapi ini kita naikkan sampai 10 juta, PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita ingin terus daya beli untuk terus kita dorong. Kemudian fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, semula yang bisa mengklaim itu sesudah di PHK dalam periode 3 bulan. Nah, sekarang kita revisi.
bahwa itu diberikan kepada mereka yang dalam periode 6 bulan masih bisa mengklaim. Karena kalau 3 bulan yang mengklaim setahun hanya 26.000 orang. Padahal kita ketahui tingkat PHK kita jauh lebih besar daripada 26.000 satu tahun. Setelah didalami ternyata persyaratannya tidak mudah, hanya bisa diklaim 3 bulan setelah di PHK, dan kita tahu proses PHK tidak mudah, ada yang menggugat ke pengadilan dan sebagainya, ada yang masih di tripartit, sehingga ini kita perpanjang menjadi 6 bulan. Dan juga benefitnya sebelumnya diberikan 60% 3 bulan, 30% 3 bulan kemudian biaya pendidikannya 1 juta. Nah ini kita sudah naikkan, biaya pendidikannya 2,4 dan benefitnya 60% selama 6 bulan rata. Jadi ini perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga jaminan kecelakaan kerja, ini kita berikan diskon 50% untuk 6 bulan untuk industri padat karya. Jadi artinya ini pengiur 50% juga diberikan diskon. Nah kemudian untuk UMKM itu PPh final seharusnya selesai di tahun ini, karena tahun 2000 undang-undangnya dari 2017 itu berlaku 7 tahun dan berakhir di 2024. Ini diperpanjang sampai dengan tahun 2025. Jadi PPh final tetap 0,5% untuk omset sampai dengan 4,8 miliar. Jadi kalau sampai dengan 4,8 miliar, maka dikenakannya PPh finalnya hanya 0,5%. Hari ini jadi headline di media Indonesia salah, karena mereka sudah menurunkan ke 3,6. Itu pemerintah belum menurunkan itu. Kemudian kewirausahaan, arahan Bapak Presiden ini harus didorong untuk naik kelas, dan salah satu sumbernya tentunya dari Dekopin. Kita tidak perlu cari lagi di luar ruangan ini, karena seluruh induk Dekopin pusat, wilayah sampai daerah ada di sini semua. Setuju? Pak Ketum tinggal diketok Pak Ketum. Nah, proporsi usaha kecil itu terlalu kecil, hanya 5%. Nah, kita tahu bahwa Indonesia menjadi salah satu surga investasi, karena kita sekarang mendorong yang namanya hilirisasi. Kemarin saya ke WDB di Halmahera Utara. Nah, itu salah satu pusat hilirisasi terbesar dalam satu lokasi di dunia saat ini. Investasinya kemarin saya lihat mencapai 15 miliar dolar, dan devisa yang didapat kemarin saya monitor sudah 20 miliar dolar, dan itu hanya dibangun dalam waktu 6 tahun. Ton setahun, Malaysia 20 juta ton. Maka mereka juga teriak, diprotes di mana-mana. Di Eropa diprotes, di berbagai negara, termasuk kita menggunakan biofuel yang kita dorong menjadi 40%. Nah, industri-industri yang kuat ini terus kita dorong, dan khusus perkebunan, karena ini perekonomian rakyat. BPDP kelapa sawit per hari ini sudah kita rubah, bukan hanya kelapa sawit, tetapi untuk kebun, termasuk untuk kakao dan kopi. Nah, salah satu hilirisasi kakao coklat itu jumlah pabrik sudah lebih daripada jumlah produksi perkebunan. Nah, oleh karena itu kita juga harus revitalisasi kebun kakao kita. Jadi hilirisasi kita sudah maju. Ini ada beberapa operasi saya sebut: operasi Obor Mas, operasi Gasam,
KSP, guna primadana. Nah ini semuanya menjadi penyalur KUR. Jadi ini saya ingin lebih banyak lagi koperasi-koperasi sejenis ini karena ini sangat terasa membantu masyarakat. Nah, dana bergulir di koperasi terus kita dorong dan jumlahnya di tahun lalu dana bergulirnya adalah 506,2 miliar. Dan ini dibandingkan tahun 2020 naiknya 960. Provinsi Aceh. Pertanyaan saya yang pertama adalah menyangkut dana otonomi khusus Aceh yang kita tahu bahwa pada 2027 nanti akan habis, Pak. Jadi kami mohon, karena kondisi ekonomi di Aceh masih miskin, ya kami terus terang saja. Jadi kami mohon bantuan Pak Menko supaya dana otsus ini juga bisa diperpanjang, dan kemudian kami harapkan nantinya bisa dari pusat ini diberikan semacam petunjuk bahwasanya dana otsus yang dikirim ke Aceh juga nanti ada prioritas untuk pembangunan koperasi dan UKM, karena selama ini dana otsus lebih banyak ke infrastruktur dan yang lain-lain yang tentunya ya memang membantu masyarakat, tetapi secara spesifik tidak ada untuk mengembangkan koperasi. Kemudian yang kedua, Pak Menko, adalah mengenai pendanaan dari LPDB. Mohon kiranya untuk koperasi-koperasi yang masih dalam kategori koperasi kecil itu bisa diberikan keringanan dalam hal persyaratannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Provinsi Jawa Timur, Bapak Menteri yang kami hormati, indikator keberhasilan politik ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan stabilitas ekonomi. Untuk mewujudkan ketiga komponen tersebut, kami memandang perlu adanya undang-undang perekonomian nasional. Saya mencermati sampai Indonesia merdeka hampir 1 abad. Mungkin kalau kami salah mencari di Google belum menemukan, mohon maaf, ini belum ada. Oleh karena itu, mencermati apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri dan statement yang disampaikan oleh Bapak Presiden sangat visioner sekali. Mohon nanti untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2024 sudah adanya undang-undang perekonomian nasional yang akan menjadi induk undang-undang BUMN, koperasi dan swasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Joko Siriono dari Dekuda Jawa Tengah. Kami yang pertama kali mengapresiasi terselenggarakannya Munas yang diselenggarakan oleh Bapak Ketum Nurdin Halid. Untuk pros semuanya. Yang kedua, ini kami langsung karena waktunya sangat mepet. Yang pertama yaitu masalah tadi sampaikan beliau bahwa ada semacam pajak PPN yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 25 yang di bawah khususnya omsetnya di bawah 4,8 miliar. Ini kebetulan menjelang akhir tahun, padahal waktu 23 ini sudah diberlakukan masih 11%. Sehingga kalau memang itu sudah ditetapkan, mohon nanti acuannya kalau yang di bawah omset 4,8 miliar masih menerapkan PPN 0,5%. Ini sangat membantu sekali kepada UMKM yang dan koperasi yang khususnya di bawah omset 4,8 miliar. Untuk itu kami apresiasi. Kemudian yang kedua mengenai BPHTP, ini rata-rata di Jawa Tengah bahkan di seluruh Indonesia bahwa untuk
biaya balik nama dari aset perorangan ke koperasi ini mohon untuk nanti di tingkat pusat menyampaikan ke tingkat daerah karena cukup mahal Pak biayanya. Karena apa? Aset yang perorangan kebanyakan kan rentan masalah kalau tidak dibalik namakan atas nama HGB koperasi. Sehingga dengan adanya beliau bapak-bapak yang ada di sini untuk paling tidak menyampaikan ke tingkat bawah untuk diperingan karena itu aset milik koperasi namun namanya perorangan Pak masih cukup banyak di daerah kami sehingga perlu di HGB-kan hak guna bangunan sehingga meminimalisasi permasalahan khususnya mengenai aset yang benar-benar milik koperasi sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum pengurus atau bahkan pengelola yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu yang ketiga ini ada tambahan sedikit dari teman kami Pak. Izin menambahkan kami dari Salatiga Bapak Amin Nurbaidi 3 poin mohon maaf. Yang pertama kami ingin ada inisiasi dari Menko untuk terkait dengan pilar negara yang sering didengungkan oleh ketum kita. Kita sepakat bahwa Pancasila itu adalah sebagai roh. Jadi pilar yang diusung oleh Pak Ketum Nurdin Halid adalah Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Koperasi. Jadi kalau Bapak tadi telah menunjuk hidup kami, semua yang ada di sini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Untuk selanjutnya kami yang kedua ingin matur kaitannya dengan undang-undang perkoperasian supaya bisa segera disahkan di mana di situ ada kewenangan Dekopinda syukur apabila negara hadir dalam hal pendanaan secara hibah rutin untuk kami di daerah. Sehingga insya Allah dengan komitmen seperti itu kita akan all out mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan lebih dari 8%. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau Bapak tadi menghendaki adanya koperasi sebagai penyalur dana KUR, mohon kiranya ada target dari Pak Ketum minimal dalam satu wilayah itu ada berapa koperasi yang diorientasikan nantinya sebagai penyelenggara penyalur KUR yang ada. Insya Allah kami punya komitmen di Dekopinda Kota Kabupaten untuk bisa menuju ke situ. Mohon regulasinya mungkin bisa dipermudah dan kami tetap siap untuk bertanggung jawab untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang Bapak sudah sampaikan tadi tentang LPDB dan KUR yang telah diberikan kepada atau kesempatan kepada beberapa koperasi besar. Namun barangkali kalau bisa kami mengusulkan kepada Bapak Menteri yang terhormat, kiranya untuk skala-skala dari setiap KUR itu ya diberikan juga kesempatan kepada skala-skala di dalam koperasi. Artinya jangan hanya koperasi-koperasi besar boleh menjalankan secara keseluruhan KUR dan LPDB dimaksud, tapi juga diberikan kepada skala koperasi yang ada di bawahnya, middle ataupun kecil, sehingga unsur pemerataan ini dikembangkan. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Menteri yang kami hormati, ini ada masalah di dalam hal pengurusan badan hukum koperasi yang terkesan bahwa biayanya lebih mahal dibanding dengan mengurus badan usaha entitas bisnis ataupun badan hukum yang lain seperti PT, CT dan yang lainnya. Ini barangkali mohon penjelasan kenapa harus seperti itu dan barangkali perlu ditelusuri untuk perbaikan. Yang berikut, yang terakhir barangkali Pak Menteri, ini Prokurhab magang bergizi gratis. Ya, kiranya melibatkan koperasi baik di dalam skema pembiayaan ataupun pengadaan bahan baku dan sebagainya. Ini barangkali dari kami dari Dekopinda Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir, IKN. IKN kita menghormati ibu kota negara yang baru. Silakan, singkat. Pak Menko dan Pak Ketum Dekopin yang kami hormati. Seperti kami terkesan tadi malam, langsung saja Pak. Nama kami Muhammad Yusuf dari
Kalimantan Timur, Muhammad Yusuf Sam dari Kalimantan Timur. Saat Pak Datuk Sri Abdul Fattah Abdullah mengemukakan bahwa keadaan di Kopin 4 tahun lalu kurang terlihat kontribusinya baik kepada negara maupun dunia di ASEAN. Kami ikut prihatin Pak, bahwa beliau juga melanjutkan bahwa kenapa seperti itu hanya Dekopin yang tahu. Kenapa Dekopin terkesan mati suri 4 tahun terakhir. Jadi saat dilantiknya Pak Prabowo, kami sangat berharap seirama apa yang dikemukakan oleh Pak Menko tadi, kemudian juga Pak Ketum dan juga Pak Datuk Sri Abdul Fattah, mudah-mudahan koperasi sudah diberikan peluang yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya Pak, supaya terlihat kiprah dan perjuangan di Kopin untuk memberdayakan masyarakat seluruh Indonesia. Tidak saja kata Pak Abdul Fattah, Pak Sri Abdul Fattah itu di tingkat Indonesia, namun diharapkan di Kopin juga bisa berkiprah lebih jauh di ASEAN maupun di global. Yang berikutnya Pak, kami ingin kemukakan bahwa kehadiran Pak Menko sangat kami harapkan, bahwa Pak Menko sudah membeberkan banyak permasalahan dan kemudahan. Namun kami mohon monitoringnya Pak terhadap menteri-menteri yang di bawah Pak Menko. Bisa saja Pak Menko enak kita dengar, tapi di bawahnya ada 7 menteri yang di bawah Pak Menko itu bisa saja kurang memberikan harapan-harapan yang diinginkan oleh Dekopin yang ada se-Indonesia ini. Misalkan saja fungsi intermediasi keuangan juga kurang Pak. Kami mengeluhkan pada saat Pak Munas di Makassar, kita sudah menyoroti semoga saja Bukopin diantaranya itu sudah bisa kembali ke titahnya, memberikan kontribusi besar kepada koperasi. Namun apa buktinya? Tidak ada. Jadi kehadiran LBDB yang semua kita harapkan mampu mengganti kedudukan Bukopin itu untuk menjembatani pada koperasi-koperasi yang ada di tanah air. Itu barangkali sekali Pak, mudah-mudahan bisa menjadikan perhatian kita semua demi bangkitnya Dekopin di Indonesia ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2025 sampai dengan 2045. Jadi seluruh kegiatan perekonomian ada di sana. Sehingga yang paling penting sekarang adalah implementasi, dan implementasi. Sehingga dengan implementasi diharapkan ekonomi kerakyatan bisa berjalan, dan salah satu upaya peningkatan ekonomi kerakyatan adalah mendorong kewirausahaan. Nah, wira swasta ini kita yang minimalis dibandingkan dengan negara lain. Negara lain jumlah wira swasta sudah lebih dari 5%, Indonesia masih kurang dari 5%. Dan kalau kita mau berbicara secara terbuka, dari 5% yang minimalis itu, yang mayoritas lebih kecil lagi. Nah, mayoritas kita berharap bisa mendorong jiwa kewirausahaannya, dan format koperasi ini harus kita dorong kembali. Nah, ini yang menjadi catatan Pak Joko. Dari Jawa Tengah kita bedakan antara PPN dan PPH Pak. Jadi yang tadi saya sebut 4,8 miliar itu untuk pajak penghasilan, final 0,5%. Sedangkan kalau PPN kaitannya dengan barang, dan tadi saya sampaikan PPN untuk barang itu khusus bahan pokok penting itu kita nolkan. Perumahan aja yang sampai nilainya 2 miliar kita nolkan, artinya
ditanggung oleh pemerintah agar perekonomian jalan. Dan memang kalau kita lihat survei kelas menengah yang biasa membelanjakan 1 bulan, definisinya kelas menengah itu 1 bulan membelanjakan 4 juta sampai dengan 9 juta. Nah, itu pembelian pertamanya itu adalah perumahan. Pembelian kedua itu motor atau mobil, jadi untuk mobilitas. Oleh karena itu pemerintah menyasar 2 sektor itu untuk PPN ataupun PPNBM-nya ditanggung pemerintah sehingga kelas menengahnya bisa berjalan. Dan kelas menengah ini kuncinya juga di sektor formal adalah pekerja. Makanya UMP itu oleh pemerintah menjadi perhatian, dan tahun ini Bapak Presiden sendiri memutuskan kenaikannya 6,5%. Nah, ini seluruhnya untuk menjaga daya beli masyarakat di kelas menengah. Kalau balik nama BPHTB itu domain daripada Pemda. Memang kami beberapa kali Pemda ini menjadi salah satu yang pembicaraan, karena pada saat pemerintah menurunkan berbagai pajak, daerah menaikkan. Salah satu contoh untuk mobil aja ngurus STNK, pajak obsen itu malah naik, padahal pemerintah menurunkan. Nah, makanya penting agar daerah dan pusat itu seirama. Apalagi nanti para gubernur dan bupati terpilih ini baru dilantik. Jadwal sekarang 7 Februari, tapi kami bicara dengan Pak Mendagri untuk lebih awal lagi yang tidak ada gugatan, sehingga ini bisa lebih cepat. Dan mudah-mudahan nanti lebih sejalan, karena kita jaga daya beli, tapi daerah ngambil untuk pendapatan daerah. Nah, kemudian tadi Salatiga. Nah, ini undang-undang koperasi, ini antara Dekopin dan Menteri Koperasi dan pimpinan Komisi 6 DPR. Kebetulan pimpinan Komisi 6 DPR itu ada di sebelah kiri saya. Jadi silakan bicara langsung dengan pimpinan Komisi 6 yang di sebelah kiri saya untuk mengawal program Bapak. Nah, kemudian dari Pak Ferdinand, ya kita mengenai kredit macet, memang Bapak Presiden sudah mengeluarkan PP penghapusan kredit macet. Namun ini penghapusan kredit macet petani dan nelayan, yang program-program yang kemarin berjalan dari kementerian. Kalau KUR itu sudah ada mekanisme tersendiri. Pada saat COVID itu 3 tahun, KUR itu tidak bayar bunga. Jadi ya tidak macet, orang tidak bayar bunga bagaimana macet. Nah, mungkin macet sesudah disuruh bayar kembali. Nah, padahal bayar kembalinya itu bertahap. 3% dulu, baru kembali normal 6%. Nah, kalau dia menjadi macet kembali, itu ada mekanisme dari perbankan, dan bagi perbankannya ada sistem penjaminan dari asuransi, Askrindo dan Jambrindo. Jadi ini menjadi jalur normal saja penyelesaian kemacetan, karena kemacetannya kurang dari 2%. Jadi KUR macetnya rendah. Kalau banyak yang di tempat Bapak mungkin perlu dilihat secara satu persatu sebetulnya persoalannya